Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Channel YouTube ini adalah channel di mana kita membahas para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia, baik itu dari komik, film, maupun media-media yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komik Virgo and the Sparklings dari Bumi Langit. Buat kalian yang belum baca, komik Virgo and the Sparklings ini bisa kalian baca secara gratis di aplikasi Line Webtoon ya. Dan komik ini sudah mencapai season 3 dan season 3 ini nyaris selesai. Mereka sudah melawan musuh akhirnya gitu, musuh finalnya. Dan yang menjadi musuh di season 3 ini adalah sesosok pria bernama Arya ya. Arya ini kebetulan menjadi musuh di dua aspek kehidupan Virgo. Yang pertama adalah di kisah cintanya, dan yang kedua di kisah superhero-nya. Arya ini juga naksir sama Virgo, dia naksir sama Riani, yang akhirnya menjadikan dia sebagai orang ketiga di antara hubungan Leo dan Riani. Dia menjadi saingannya Leo di sini, ya kan? Lalu dia juga ternyata adalah seseorang yang memiliki kemampuan super. Dia bisa mengendalikan air. Dia menjadi seorang penjahat yang disebut wartawan sebagai penjahat genangan air. Ya, namanya Arya. Sebenarnya kita masih belum tahu sih siapa nama samarannya Arya sebagai manusia super. Karena kalau Riani kan memakai nama samaran Virgo sebagai jagoan super kan. Kalau Arya ini sayangnya dia menjalani jalan yang salah. Jadi dia bukan jadi jagoan, tapi dia jadi penjahat di sini. Meskipun sebenarnya alasan dia menjadi penjahat juga baik gitu kan, karena tujuannya baik, tapi dia menjalani jalan yang salah, pola pikirnya salah, akhirnya dia malah jadi musuh gitu kan. Tapi kalau dilihat dari komik Virgo and the Sparklings ya, yang sepertinya memakai nama-nama dari rasi bintang atau zodiak. Riani memakai nama rasi bintang Virgo. Lalu Carmine yang menjadi musuh Virgo di season 1 dan season 2, dia tergabung ke dalam sebuah band bernama Scorpion Sister. Dia Scorpio. Lalu kita juga punya Leo. Jadi kemungkinan besar ya Arya ini juga akan mengambil nama dari rasi-rasi bintang gitu kan. Kalau dilihat dari cara dia bertarung, yang dia mengambil air dari botol-botol yang ada di bawahnya gitu kan, dia mengendalikan air. Kok aku inget sama rasi bintang Aquarius ya? Karena Aquarius itu kan dari gentong lalu air seperti itu kan. Tapi kira-kira Arya ini bakalan berkembang menjadi jagoan nggak? Atau dia bakalan stay, tetap bertahan menjadi musuh? Kalau dilihat dari cara berpikir dia, dari backgroundnya, alasan dia melakukan semua kejahatan ini, yang ujung-ujungnya sih baik juga ya. Jadi aku sih cukup yakin kalau suatu saat nanti dia akan kembali menjadi jagoan nantinya. Dan kemungkinan besar Carmine juga akan bernasib sama. Jadi karena Carmine, di akhir cerita Carmine di season 1 dan season 2, kita melihat kalau dia tetap menjadi penjahat, cuman kita dibuat sedih sama kepergiannya dia gitu loh. Kita dibuat mengerti, oh kasihan ya, semoga suatu saat nanti kepribadiannya berubah, dia berubah menjadi baik dan segala macamnya. Aku sih kalau baca, aku bacanya berpikir seperti itu ya. Jadi menurutku Arya nanti juga akan diperlakukan sama. Seperti itu. Dia akan pergi menghilang dari cerita, tapi kita akan dibuat simpati dengan kepergiannya dia. Kita akan berharap kalau suatu saat nanti dia akan balik lagi dan berubah kepribadiannya menjadi lebih baik lagi, dan mungkin akan membantu Riani nantinya. Karena baik Carmine maupun Arya ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka juga bisa dibilang mereka lebih berkembang daripada Riani. Mereka lebih berkembang daripada Virgo. Carmine bisa menggunakan kekuatannya dengan berbagai macam variasi. Begitu juga dengan Arya. Jadi mereka kayaknya sih untuk perkembangan kekuatan mereka lebih advance, lebih berkembang daripada Virgo gitu kan. Cuman sayangnya memang Virgo sepertinya lebih kuat dari mereka. Dan ngomong-ngomong soal perkembangan kekuatan, di chapter terbarunya Virgo and the Sparklings, kita diperlihatkan bahwa Virgo sudah membuka kunci dari kekuatannya. Udah unlock ability full-nya ini. Bisa dilihat dari perubahan matanya di sini. Hal ini mengagetkan banyak sekali fans Bumi Langit ya. Karena bisa kalian lihat di sini kan, macam unlock-nya seperti ini men. Semuanya terbakar sampai rambutnya pun terbakar. Buat fans Bumi Langit, kalian pasti ngeh banget. Gambar ini pasti mengingatkan kalian ke sesuatu kan.
Yes, bener banget. Virgo di sini mirip banget sama gambar Dewi Api yang pernah dipromosikan oleh Jagat Sinema Bumi Langit Jilid 1 yang nantinya akan diperankan oleh Dian Sastrowardoyo di filmnya. Jadi, apakah ada hubungan di antara mereka? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu tentang pertempuran terakhir antara Virgo melawan Arya. Sebelumnya kita sempat bertanya-tanya apakah Arya dan penjahat genangan air ini adalah orang yang sama. Karena bisa kita lihat mata mereka berbeda. Mata Arya berwarna hitam, sementara penjahat genangan air matanya berwarna biru seperti air. Tapi bisa jadi ini adalah sebuah tanda dari pencapaian penuh dari kekuatan mereka, yaitu berubahnya warna mata. Karena di sini setelah Virgo membangkitkan kekuatan penuhnya, warna matanya pun berubah menjadi berwarna oranye, menyala seperti api. Tidak hanya matanya saja, juga rambutnya dan sekujur tubuhnya juga akhirnya digobari api. Ini menarik sekali. Kita bakalan bahas tentang Dewi Api. Apa hubungan mereka? Kenapa mereka, Virgo dan Dewi Api ini sangat mirip? Beberapa waktu yang lalu aku pernah bahas ya, kalau di zaman dahulu kala, di Jagat Bumi Langit Revolusi ini, 5.000 tahun sebelum Masehi, ada 8 kerajaan kuno yang menguasai Nusantara. 8 kerajaan ini pernah ditis di buku prolog Bumi Langit Jagat Revolusi ya. Gambarnya seperti ini. Bisa kalian lihat di situ. Salah satu dari mereka adalah Virgo yang dilabeli sebagai api. Sebelumnya sudah diungkap kalau Alana dari komik Sri Asih Celestial Goddess adalah bagian dari kerajaan langit dari bangsa Rawaya. Sementara di komik Virgo and the Sparkling kali ini kita diberikan sedikit tease bahwa kemungkinan besar Virgo adalah bagian dari kerajaan api dan kemungkinan juga dia berhubungan dengan Dewi Api. Buat yang belum tahu ya, Dewi Api ini adalah seorang musuh besar di Jagat Bumi Langit. Kalau di komiknya yang dulu, Dewi Api ini adalah seorang penyihir yang tertidur selama ribuan tahun, yang akhirnya dia dibangkitkan kembali. Nah, ribuan tahun berarti artinya kalau misalnya disambungin ke Jagat Komik Revolusi, kemungkinan besar dia langsung berasal dari kerajaan api ribuan tahun yang lalu dan sampai sekarang dia belum mati. Beda kasus sama Virgo. Kalau misalnya Virgo memang ada hubungannya dengan kerajaan api, itu berarti Virgo adalah keturunan dari sisa-sisa kerajaan api yang masih hidup sampai zaman sekarang. Sementara Dewi Api adalah makhluk kuno yang masih hidup dari zaman ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Paham ya? Tapi balik lagi, ini masih teoriku loh ya. Teoriku yang berlandaskan dari dasar komik-komik Bumi Langit yang jadul. Kalau misalnya teoriku ini benar, berarti bisa dibilang akan nyambung ke sana. Cerita Virgo akan nyambung ke Dewi Api. Baik itu film maupun komiknya ya. Kita di sini bahas komiknya dulu deh ya. Kita bahas komiknya dulu. Jangan-jangan Dewi Api muncul di film Virgo and the Sparkling lagi. Tapi kayaknya enggak sih. Firasatku sih kayaknya enggak sih. Iya, kayaknya kita bahas komik dulu deh. Oke? Kita bahas komik dulu. Kalau misalnya mereka memang berhubungan ya, kemungkinan Dewi Api bakalan muncul entah itu di season 4 atau mungkin di Patriot X. Karena kita tahu kalau komik Virgo and the Sparkling ini nantinya akan berlanjut ke komik Patriot X. Patriot X adalah sebuah komik gabungan Bumi Langit di mana di situ akan menggabungkan komik Virgo and the Sparkling, lalu komik Sri Asih Celestial Goddess, lalu komik Gundala Son of Lightning. 3 komik ini bisa kalian baca secara gratis di Line Webtoon ya, di aplikasi Line Webtoon. Jadi buat kalian yang belum baca, buruan baca biar kalian bisa ngerti juga komiknya karena nanti akan berlanjut ke komik Patriot X. Lalu selain mereka juga katanya akan ada Aquanus dari komik Aquanus, lalu juga akan ada Maza dari komik Maza Prince of Dream. 2 komik ini nggak ada di Webtoon sih, tapi komiknya udah dijual, bisa kalian beli juga di Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee atau apapun ada tersedia. Untuk saat ini sih aku cukup yakin dengan teoriku ini kalau Dewi Api akan menjadi musuh di komik Patriot X nanti. Karena Dewi Api ini seorang musuh yang besar yang jelas-jelas susah untuk dihadapi sendirian, apalagi untuk para jagoan remaja seperti Virgo gitu kan. Jadi jalan satu-satunya mereka memang harus membentuk sebuah tim. Jadi kalau di situ ada Virgo, ada Sri Asih, ada Aquanus, Maza dan ada Gundala, sepertinya ini semua bisa diatasi.
Apalagi bisa dilihat lagi kalau orang-orang yang disebut berada di Patriot X ini semuanya juga pernah disebut tergabung ke dalam 8 kerajaan kuno. Virgo dari kerajaan api, lalu Sri Asih dari kerajaan langit, Gundala dari kerajaan petir, begitu juga Aquanus dari kerajaan air, dan di situ juga ada Maza dari kerajaan kayu ya. Semuanya tergabung ke circle ini gitu kan, tergabung ke circle ini. Jadi sepertinya akan mengarah ke sana juga. Jadi kalau misalnya musuhnya seorang Dewi Api, kemungkinan besar adalah sesosok makhluk yang berumur ribuan tahun yang masih hidup dari zaman purba dulu sampai sekarang. Ini akan jadi musuh yang pas untuk mereka. Dan yang menarik lagi, sosok Alana yang nantinya juga akan tergabung ke grup Patriot X. Alana ini didampingi oleh Dewi Asih. Dan seperti yang kita tahu, Dewi Asih ini adalah sesosok makhluk gaib yang sudah hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Dia adalah seorang pemimpin dari kerajaan langit bangsa Rawaya. Dewi Asih adalah pemimpin dari kerajaan Rawaya, yang artinya dia juga mengenal kerajaan-kerajaan yang lainnya. Kalau misalnya Dewi Api adalah sesosok yang dari kerajaan api yang masih hidup dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Dewi Asih pasti akan mengenali dia, ya kan? Dewi Asih pasti akan mengenali dia. Jadi kehadiran Alana di sini juga akan membantu pergerakan cerita juga. Dan kalau kita ingat lagi tentang kehidupan mistis-mistisnya, selain Alana juga Maza Prince of Dream juga bisa membantu, karena dia juga bisa dibilang ranahnya juga mistis ya. Sementara itu, kalau kita berpikir tentang kebangkitan Dewi Api, mungkin dia tertidur di sebuah tempat kuno, lalu membangkitkannya dengan sebuah pusaka atau artefak atau apa. Ini bisa disambungin juga dengan Aquanus, karena cerita Aquanus itu berkutat dengan situs-situs kuno, dengan artefak-artefak kuno. Jadi kehadiran mereka kayaknya bisa menggerakkan cerita sepenuhnya. Ya, aku cukup yakin untuk saat ini kalau Dewi Api nanti akan menjadi musuh di Patriot X nanti. Video kali ini kayaknya udah cukup panjang ya. Di video selanjutnya aku akan bahas prediksiku akhir dari komik Virgo and the Sparkling season 3 dan mungkin untuk season 4-nya nanti, oke? Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku @jagoan.kancil, karena di situ aku juga membahas banyak sekali hal-hal yang lainnya ya. Sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Bye bye.